Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya akan memulai konten atau belajar online Al-Miftah lil Ulum, mudah belajar membaca kitab. Semoga nantinya konten ini bisa bermanfaat buat kalian semua, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung mulai saja. Mulai dari bab yang pertama, yaitu tentang rukun-rukunnya kalam. Di mana rukun-rukunnya kalam di sini ada 4. Yang pertama berupa lafadz, yang kedua berbahasa Arab, yang ketiga tersusun dari 2 kata atau lebih, dan yang keempat yaitu memahamkan. Jadi kalam adalah kata-kata berbahasa Arab yang tersusun dan memahamkan. Contoh, alhamdulillahi. Dalam lafadz alhamdulillahi di sini apakah sudah bisa dikatakan kalam atau tidak? Kita koreksi terlebih dahulu. Apakah sudah memenuhi rukun-rukunnya kalam atau tidak? Alhamdulillahi, rukun kalam yang pertama yaitu berupa lafadz. Sedangkan lafadz alhamdulillahi di sini sudah berupa lafadz, berarti sudah memenuhi rukun kalam yang pertama. Yang kedua yaitu berbahasa Arab. Lafadz alhamdulillahi di sini sudah berbahasa Arab, berarti lafadz alhamdulillahi ini sudah memenuhi rukun kalam yang kedua. Yang ketiga yaitu tersusun dari 2 kata atau lebih. Lafadz alhamdulillahi ini sudah tersusun dari 2 kata. Yang pertama lafadz alhamdu, dan yang kedua yaitu lafadz Allahi. Berarti lafadz alhamdulillahi di sini sudah memenuhi rukun kalam yang ketiga, yaitu tersusun dari 2 kata atau lebih. Yang keempat yaitu memahamkan. Lafadz alhamdulillahi di sini sudah memahamkan. Mubtada sudah menyebutkan khobar, berarti lafadz alhamdulillahi di sini sudah memahamkan. Berarti karena rukun-rukunnya kalam yang 4 ini sudah terpenuhi oleh lafadz alhamdulillahi, berarti lafadz alhamdulillahi di sini bisa dikatakan kalam. Kenapa? Karena sudah memenuhi semua rukun-rukunnya kalam. Nazamnya, kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kalimatul lafdul mufidul mufradu. Pembagian kalimat. Kalimat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, dan yang ketiga kalimat huruf. Nazamnya, lismin wa fi'lin summa harfin tangkosim wa hadihi salasuha hiyal kalim. Baik, kita lanjut pada pembagian kalimat yang pertama, yaitu tentang kalimat isim. Kalimat yang pertama itu kalimat isim. Apa itu isim? Isim adalah kata yang menunjukkan arti benda. Berarti benda, arti benda itu dikatakan kalimat isim. Baik benda hidup ataupun benda mati itu dinamakan kalimat isim. Atau nama itu dinamakan kalimat isim, baik nama manusia ataupun hewan itu dinamakan kalimat isim, serta tidak mempunyai zaman. Isim itu tidak mempunyai zaman, yang mempunyai zaman itu adalah kalimat fi'il. Tanda-tanda isim. Tanda isim itu ada 4. Yang pertama tanwin, yang kedua diawali al, yang ketiga diawali huruf jar, dan yang terakhir bisa dijerkan. Dan nazamnya, fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Terus yang pertama tanwin. Tanda dari kalimat isim itu yang pertama tanwin. Setiap kata yang bertanwin adalah isim. Berarti setiap kalimat yang bertanwin itu dinamakan kalimat isim. Contoh, innahu hamidum majidun. Hamidun ini dinamakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Tanwin. Hamidun di sini bertanwin. Maka hamidun di sini dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Tanwin. Majidun. Majidun di sini juga dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu tanwin. Terus lanjut, ila sirotim mustaqimin. Sirotin di sini dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu tanwin. Mustaqimin. Mustaqimin di sini juga dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu tanwin. Terus
Innahu laquranun karimun. Laquranun di sini juga dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu tanwin. Karimun. Karimun di sini juga dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu tanwin. Fi kitabin maknunin. Kitabin di sini dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu tanwin. Maknunin ini juga dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu tanwin. Terus selanjutnya yang kedua yaitu diawali al. Setiap kata yang diawali al adalah isim. Berarti setiap kalimat yang beral itu dinamakan kalimat isim. Contoh, zalikal kitabu. Al-kitabu di sini dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu al. Lafadz al-kitabu di sini beral, sehingga lafadz al-kitabu di sini dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu al. Terus yang kedua ar-rahimi. Ar-rahimi ini juga dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu al. Lafadz ar-rahim ini beral, sehingga lafadz ar-rahim ini juga dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu al. Lafadz alhamdulillahi. Alhamdu di sini dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu al. Yu'minuna bil ghaibi. Al-ghaibi ini juga dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu al. Nah, terus selanjutnya keterangan. Semua kalimat isim pasti bertanwin. Semua kalimat isim itu pasti bertanwin, kecuali 3. Ada 3 kalimat isim itu tidak bisa bertanwin. Apa saja? Pertama, ada al. Seperti alhamdu. Alhamdu ini dikatakan kalimat isim, cuman tidak boleh bertanwin. Kenapa? Karena ada al. Terus yang kedua mudhof. Lafadz Abdullahi. Abdullahi di sini juga dikatakan kalimat isim, cuman lafadz abdu ini tidak boleh bertanwin. Kenapa? Karena mudhof. Karena syaratnya mudhof ini tidak boleh bertanwin. Nanti akan dijelaskan dalam jilid 2-nya. Terus yang ketiga yaitu isim ghairu munsharif, seperti tafasiru. Tafasiru ini tidak boleh bertanwin. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu tidak boleh bertanwin karena ada ilat. Yang ketiga diawali huruf ejer. Setiap kata yang diawali huruf ejer adalah kalimat isim. Setiap kalimat yang diawali oleh huruf ejer itu pasti dinamakan kalimat isim. Kata yang diawali huruf ejer harus dibaca ejer. Kata yang diawali atau kalimat yang diawali oleh huruf jer itu harus dibaca jer. Di antara tanda jer adalah kasroh. Tanda jer di antaranya adalah kasroh. Tanda jar itu diantaranya adalah kasroh dan disebut susunan jar majrur. Setiap kalimat yang diawali oleh huruf jar itu dinamakan susunan jar majrur. Nah, macam-macam huruf jar itu min, ila, fi, an, ala, li atau la, kaf, ba, waw kosam, ba kosam, tak kosam. Nazamnya haka hurufal jarri wa yamin ila hatta khala hasya'ada fi an ala mut munzurub ballamu kaywawun wata wal kafa wal ba wala alla wa mata. Contoh dari huruf jar. Yang pertama min. Alladzi at'amahum min ju'in. Lafadz ju'in ini dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu diawali oleh huruf jar. Mana huruf jarnya? Min. Lafadz min ju'in ini dikatakan susunan jar majrur. Mana huruf jarnya? Min. Mana majrurnya? Ju'in. Ju'in. Min ju'in ini adalah dikatakan susunan jar majrur. Ju'in itu dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Diawali oleh huruf jar. Terus wa anzala minas samai. Minas samai itu dikatakan susunan jar majrur. As-samai itu dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya.
Apa tandanya? Diawali oleh huruf jar. Mana huruf jarnya? Min. Minas samai itu dikatakan susunan jar majrur. Mana huruf jarnya? Min. Mana majrurnya? As-samai. Dan setiap kalimat yang diawali oleh huruf jar itu pasti dibaca jar. Kenapa kok dibaca jar? Karena diawali oleh huruf jar. Sama min ju'in tadi, keempat yaitu bisa dijarkan. Setiap kata yang bisa dijarkan adalah isim. Di antara tanda jar adalah kasroh. Contoh, hadza min indillahi. Allahi. Di sini kan dibaca jar. Kenapa? Karena menjadi mudhof ilaih. Sedangkan mudhof ilaih itu dibaca jar. Berarti lafaz Allahi ini bisa diijarkan, dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu bisa diejar, bisa dijarkan. Terus qad naro taqallubu wajhika. Lafaz wajhika ini menjadi mudhof ilaih dari taqallubu. Wajhi ini dibaca jar. Berarti wajhi ini dikatakan kalimat isim. Kenapa? Karena bisa diejarkan. Karena ada tandanya. Tandanya yaitu bisa diejarkan. Nah, karena yang bisa i'rab jar itu hanya kalimat isim. Fi'il itu tidak bisa dijarkan. Makanya kalau setiap kalimat yang bisa dijarkan itu dinamakan kalimat isim. Karena isim itu bisa di-i'rab jar. Kalau fi'il itu tidak bisa. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah berlalu, sedang atau akan dikerjakan. Fi'il itu adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan. Setiap pekerjaan itu dinamakan kalimat fi'il. Baik pekerjaan itu yang sudah berlalu, sedang dikerjakan, atau akan dikerjakan. Itu semuanya dinamakan kalimat fi'il. Tandanya ada empat. Yang pertama qad, yang kedua sin, yang ketiga saufah, dan yang keempat tata'nis. Seperti contoh, qad aflahal mu'minun. Lafaz aflaha di sini dikatakan kalimat fi'il. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Diawali qad. Sayaqulu di sini juga sayaqulu. Yaqulu ini juga dikatakan kalimat fi'il. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Sin. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Lafaz astaghfiru di sini dikatakan kalimat fi'il. Kenapa? Karena ada tanda fi'ilnya. Apa tanda fi'ilnya? Saufa. Terus hurrimat alaikumul maitatu. Hurrimat di sini dikatakan kalimat fi'il. Kenapa? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu diakhiri ta'nis. Hurrimat. Dasarnya wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'ita nisin ma at-taskini. Lanjut, huruf yang ketiga yaitu kalimat huruf. Huruf adalah kata selain isim dan fi'il dan tidak mempunyai tanda. Huruf itu selain isim dan fi'il dan tidak mempunyai tanda. Kalimat huruf itu tidak mempunyai tanda. Beda sama kalimat isim dan fi'il. Kalau kalimat isim dan fi'il itu mempunyai tanda. Tanda isim itu ada 4, tanda fi'il itu ada 4. Kalau kalimat huruf ini tidak mempunyai tanda. Contoh, kam atainahum min ayatin bayyinatin. Min di sini dikatakan kalimat huruf. Kenapa? Karena tidak bertanda. Huruf karena tidak bertanda, sehingga min ini dikatakan kalimat huruf. Huruf apa? Huruf jar. Min ayatin. Juga lau kana. Lau ini juga dikatakan kalimat huruf karena tidak mempunyai tanda. Lau. Fihima. Fi ini juga dikatakan kalimat huruf. Kenapa? Karena tidak mempunyai tanda. Karena kalimat huruf ini tidak mempunyai tanda. Beda sama kalimat isim dan fi'il. Kalau isim dan fi'il itu mempunyai tanda. Kalau huruf ini tidak mempunyai tanda. Contoh fihima, lafaz fi di sini kan tidak mempunyai tanda. Berarti dinamakan kalimat huruf. Kenapa? Karena tidak mempunyai tanda. Illallah. Illa itu juga dinamakan kalimat huruf. Kenapa? Karena tidak mempunyai tanda. Lafazadata lam ini juga dikatakan kalimat huruf. Kenapa? Karena tidak mempunyai tanda. Terus contoh selanjutnya. Wa tarokahum fi dzulumatin. Fi di sini juga dinamakan kalimat huruf. Kenapa? Karena tidak mempunyai tanda. Terus wa idza khalau ila syayatinihim. Ila di sini juga dikatakan kalimat
huruf. Kenapa? Karena tidak mempunyai tanda. Nazamnya wal harfu lam yaslulahu alama illa intifaqa bulihil alama. Nih, contoh kalimat huruf di sini. Adza huruf ajar, lafadz setelahnya isim. Rubbah huruf ajar, lafadz setelahnya isim. Amma huruf syarat, lafadz setelahnya isim. Illa huruf istisna, lafadz setelahnya isim. Ai huruf tafsir, lafadz setelahnya isim. Ya huruf nida, lafadz setelahnya isim. Lau huruf syarat, lafadz setelahnya fi'il. A huruf istifham, lafadz setelahnya isim atau fi'il. Berarti A ini yang huruf istifham boleh masuk pada isim, boleh masuk pada fi'il. Hal juga huruf istifham boleh masuk pada isim, boleh masuk pada fi'il. Bela juga dikatakan huruf jawab, bisa masuk pada isim, juga bisa masuk pada fi'il. La ini kan huruf nafi, dinamakan huruf nafi, bisa dikatakan lafadz setelahnya bisa masuk pada kalimat isim, juga bisa masuk pada kalimat fi'il. Contoh, ma adalladhi, ada di sini kalimat huruf apa? Huruf ajar, dan lafadz setelahnya yaitu kalimat isim. Apa lafadz setelahnya? Yaitu alladhi di sini dikatakan kalimat isim. Rubah ini huruf jar. Kenapa? Dan lafadz setelahnya juga lafadz setelahnya ini berupa kalimat isim. Rubah ini huruf jar, dan lafadz setelahnya yaitu rogibin di sini lafadz setelahnya kalimat isim. Amma huruf syarat, dan lafadz setelahnya berupa kalimat isim. Amma di sini huruf syarat, dan lafadz setelah amma ini kalimat isim. Dobbatu ini kalimat isim. Illa di sini huruf istisna, dan lafadz setelahnya kalimat isim. Asyhadu an la ilaha illallah. Illa di sini kalimat huruf, dan lafadz setelahnya kalimat isim. Allahi ini kalimat isim. Ai huruf tafsiriyah, lafadz setelahnya kalimat isim. Wathani indal qiyami. Ai di sini kalimat huruf apa? Huruf tafsir, dan lafadz setelahnya kalimat isim. Al istiqadhah ini kalimat isim. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu ya di sini huruf nida, dan setelahnya itu kalimat isim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya di sini kalimat huruf nida, dan lafadz setelahnya yaitu arhama ini kalimat isim. Arhamar rahimin. Lau huruf syarat, dan lafadz setelahnya berupa kalimat fi'il. Walau kana syahsu. Lau di sini kalimat huruf apa? Huruf syarat, dan lafadz setelahnya yaitu kana ini kalimat fi'il. Di sini huruf istifham, bisa lafadz setelahnya ini bisa kalimat isim atau bisa kalimat fi'il. Contoh, azaidun. Zaidun di sini kan ada lafadz berarti kalimat huruf apa? Huruf istifham, dan lafadz setelahnya zaidun. Boleh isim dan boleh fi'il, tapi dalam contoh ini berupa kalimat isim. Hal ini huruf istifham, bisa lafadz setelahnya bisa berupa kalimat isim atau bisa berupa kalimat fi'il. Contoh, kaman syakka hal sholla thalathan au arba'an. Hal di sini kan kalimat huruf, yaitu huruf istifham, dimana lafadz setelahnya boleh isim dan boleh fi'il. Kemudian lafadz setelah hal di sini kan berupa kalimat fi'il, yaitu lafadz sholla ini kalimat fi'il. Selanjutnya bela di sini huruf jawab, lafadz setelahnya bisa berupa kalimat isim atau bisa berupa kalimat fi'il. La wallahi marratan, wa bala wallahi marratan. Bala di sini huruf jawab, dan lafadz setelahnya ini bisa berupa kalimat isim atau bisa berupa kalimat fi'il. Wallahi di sini kalimat isim. Yang selanjutnya ialah yaitu huruf nafi. Lafadz setelahnya bisa berupa kalimat isim atau bisa berupa kalimat fi'il. Wal musolli qa'idan la qada'ah. La di sini kalimat huruf nafi, dan lafadz setelahnya berupa kalimat isim. Alaihi wala yanqudu. La di sini juga dikatakan kalimat huruf, yaitu huruf nafi, dan lafadz setelahnya berupa kalimat fi'il. Karena la di sini bisa masuk lafadz setelahnya bisa isim atau bisa fi'il. Lanjut, keterangan. Semua tandanya kalimat fi'il, huruf ataf, huruf ajar, amil nasab, amil jasam 1, innah dan semua saudaranya ini dinamakan kalimat huruf. Semua tandanya fi'il.
qad, sin, saufa, ta, ta'nis, dan semua huruf ataf nanti akan dijelaskan dalam jilid 4-nya. Huruf ejer yang di depan yang sudah saya jelaskan tadi, amil nasab, nanti akan dijelaskan dalam jilid 3-nya. Amil jasm 1 juga akan dijelaskan dalam jilid 3-nya. Innah dan semua saudaranya ini ada dalam materi jilid 4, semuanya kalimat huruf. Yang kedua, semua amil jasm 2 adalah kalimat isim kecuali in. Semua amil jasm 2, yang di sini amil jasm 1, yang di sini amil jasm 2. Semua kalimat isim kecuali in. In ini kalimat huruf. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.